Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat koperasi di seluruh tanah air, salam jumpa lagi dengan saya Jailani beserta koperasi channelnya yang akan membawa kita ke masalah-masalah pendidikan terkait dengan koperasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tuntas bagaimana akuntansi koperasi dijalankan pada koperasi untuk koperasi-koperasi yang memang belum memahami apa itu akuntansi koperasi. Khusus untuk koperasi-koperasi yang baru berdiri, koperasi kecil, tayangan ini sangat bermanfaat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja tayangannya. Selamat menyaksikan. Salam jumpa sahabat koperasi. Oke, kali ini kita akan membahas masalah akuntansi koperasi. Pada video berikut ini akan kami sampaikan bagaimana akuntansi koperasi diimplementasikan pada koperasi sahabat semua. Nah, untuk hal tersebut mari kita ikuti bersama-sama. Tonton videonya sampai habis agar tidak terjadi salah paham dalam pengenalan akuntansi koperasi ini. Baik, sahabat koperasi semuanya, mari kita mulai. Apa itu akuntansi koperasi? Nah, pada kesempatan ini kami akan mengambil judul koperasi dan akuntansi koperasi. Jadi kita lengkap apa itu koperasi, apa itu akuntansi koperasi, bagaimana cara penerapannya di koperasi saudara semua. Oke, sebelumnya kita perkenalkan, ini adalah saya dan ini adalah telepon yang bisa dihubungi apabila kemudian ada pertanyaan, ada saran dan kritik mengenai tayangan ini. Dan seperti biasa, tayangan ini ditayangkan lewat channel video, yaitu Koperasi Channel, yang tentunya sahabat semua sudah mengenal bahwa channel koperasi ini adalah, atau Koperasi Channel ini adalah sebuah channel yang diperuntukkan untuk pendidikan koperasi dan hal-hal yang terkait dengan koperasi. Baik, apa itu definisi koperasi? Koperasi merupakan kumpulan orang atau usaha yang sejenis untuk memperoleh keuntungan bersama-sama. Nah, kita jelaskan bahwa koperasi itu adalah beda dengan badan usaha lain, di mana badan usaha lain ketika misalkan bersekutu, maka yang terjadi adalah bukan kumpulan orang-orang, tapi di sana adalah lebih ke perkumpulan masalah modal. Sementara koperasi kita lebih mengedepankan masalah perkumpulan orang-orang yang satu usaha, satu atau senasib, sepenanggungan, sehingga dipersatukan dalam sebuah koperasi dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Oke, kita lanjut. Koperasi merupakan sebuah bisnis yang dijalankan oleh pengurus sebagai perpanjangan tangan anggota. Jika pengurus tidak mampu menjalankan, maka pengurus mengangkat pengelola atas persetujuan rapat anggota. Nah, kekuasaan dalam hal pengelolaan yaitu berada di tangan pengurus.
Nah, artinya pengurus di sini melaksanakan tugas atau amanat atau mandat dari rapat anggota untuk selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk nyata. Nah, seandainya pengurus ini khusus untuk koperasi-koperasi tertentu, biasanya ada juga jajaran pengurus yang merangkap juga dengan tugas lain, maka agar optimalisasi koperasi bisa berjalan, operasional bisa berjalan dengan baik dalam hal melayani anggota, maka pengurus bisa mengangkat orang profesional atau yang dinamakan dengan manajer koperasi. Nah, manajer koperasi ini nantinya yang akan mengelola koperasi secara profesional, karena dia di luar kepentingan masalah kepengurusan ataupun kepengawasan, maka tugas pokok sebagai profesional atau manajer koperasi fokus terhadap bagaimana pengembangan dan pengelolaan koperasi. Baik, selanjutnya dasar koperasi ini apa? Yaitu dasar koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, ini dasar hukumnya kenapa koperasi itu bisa terbentuk, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pernah sebelumnya ada pergantian undang-undang berikut juga dengan logonya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak cocok dengan prinsip koperasi karena undang-undang tersebut dibuat berdasarkan prinsip korporat. Nah, di sana juga banyak keanehan-keanehan yang terdapat dalam aturan koperasi yang sebelumnya. Maka berdasarkan aspirasi dari kawan-kawan semua, koperasi seluruh Indonesia melalui Dekopinwil Provinsi Jawa Timur ini didorong bagaimana undang-undang ini diubah kembali atau dibekukan kembali. Maka atas keputusan MA, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini dikembalikan lagi ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sambil menunggu undang-undang yang baru. Seiring dengan pengembalian lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka koperasi termasuk juga logo nasional koperasinya juga yang sempat berubah menjadi segi empat berwarna hijau kembali lagi ke logo pohon beringin. Itu sekilas masalah dasar daripada undang-undang koperasi ini. Baik, kita lanjut. Oke. Ada 3 berdasarkan ulasan, yaitu koperasi didirikan oleh kumpulan orang-orang, yaitu tadi bahwa koperasi didirikan berdasarkan kumpulan orang-orang yang dalam satu komunitas, yang dalam satu lingkungan, yang dalam satu kepentingan, satu misi dan satu misi untuk bertujuan sebagai peningkatan kesejahteraan untuk bersama. Jadi bukan untuk seseorang. Ketika misalnya koperasi didirikan, maka keuntungannya bukan untuk seseorang, melainkan untuk semua anggota. Nah, termasuk juga pengurus itu juga adalah bagian daripada anggota, karena pengurus diangkat dari anggota, ya. Terus juga pengurus juga diberhentikan juga oleh anggota. Maka kesejahteraan koperasi seutuhnya diperuntukkan bagi anggota. Baik, untuk yang kedua, kegiatan usaha berlandaskan prinsip koperasi. Nah, ini
beda ya antara prinsip usaha berdasarkan korporasi, PT, CP, BUMN, BUMD itu beda dengan koperasi. Karena tadi koperasi itu diusahakan dari, oleh, untuk anggota. Nah itu. Nah, poin ketiga di sini ada koperasi didirikan atau koperasi berdasarkan undang-undang perkoperasian, yakni berdasarkan ajas kekeluargaan. Maka di sini muncul bahwa yang dulu ada yang namanya ajas gotong royong, maka diterapkanlah dalam prinsip usaha koperasi, yaitu usaha gotong royong atau usaha bersama. Artinya tiap komponen bersinergi, saling dukung sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, ketika misalkan anggota memiliki kepentingan tertentu, tentunya juga akan terkait juga dengan kepentingan anggota yang lainnya. Maka di sana diupayakan adanya sebuah sinergi kepentingan anggota yang lain dengan anggota yang lainnya, diupayakan dapat bersinergi. Maka dalam sistem koperasi ada yang namanya musyawarah untuk mufakat. Baik, kita lanjut. Nah, 7 prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dikenal. Satu yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi di sini tidak ada pemaksaan untuk menjadi anggota. Misalkan kamu boleh pinjam dari koperasi dengan syarat harus jadi anggota. Dan di sini kalau misalkan di sini ada sebuah keterpaksaan, maka dalam 7 prinsip koperasi ini bahwa anggota itu harus menjadi anggota koperasi dalam keadaan sukarela. Jadi tidak ada keterpaksaan di sini. Saya terpaksa masuk anggota karena ini, saya terpaksa masuk anggota karena itu. Nah, itu di sini tidak maka akan bertentangan dengan 7 prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu poin ke-1, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi dalam artian koperasi itu boleh membuka diri siapa saja yang akan menjadi anggota. Tentunya juga asalkan anggota yang bersangkutan sanggup dan mampu mengikuti persyaratan koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi dan anggaran rumah tangga koperasi serta aturan-aturan yang lainnya. Kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Nah, demokratis dalam artian di sini yaitu terbuka. Jadi ketika misalkan koperasi dijalankan, maka pengurus tidak bisa artinya menjalankan sesuai dengan kehendak pengurus itu sendiri. Maka diperlukan haluan yang ditetapkan dalam RAPBK atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun berikutnya. Maka RAPBK itu dijalankan oleh pengurus, ya, dan pengurus siap untuk menerima kritikan, perbaikan, arahan dari anggota. Tentu bukan seorang anggota. Dalam hal ini demokrasi harus disepakati atau ketetapan harus disepakati oleh seluruh anggota. Maka bedanya di sana ada anggota dan rapat anggota adalah ketika anggota, yang namanya anggota itu yang dilayani oleh pengurus, ya. Tapi ketika rapat anggota, dia menentukan kebijakan-kebijakan untuk dilaksanakan oleh pengurus. Nah, bedanya di sini, maka di sini juga terkadang di lapangan ada yang salah paham. Dia menintervensi pengurus, pengurus harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Nah, itu salah. Seorang anggota tidak bisa mengatur kepengurusan, ya, tapi rapat anggota itu yang bisa. Jadi artinya harus dibedakan. Anggota adalah yang dilayani, maka
rapat anggota yang menentukan kebijakan daripada pengurus. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, bagaimana SHU sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Nah, di sini ketika koperasi dijalankan, maka ketika usaha juga berjalan dengan baik, ya, muncullah di sana adalah laba, margin atau sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu adalah selisih daripada modal yang dikeluarkan, ya, dengan pendapatan yang diterima. Nah, itu maka muncullah margin atau keuntungan atau laba rugi. Dikurangilah dengan biaya-biaya, yaitu bisa aja dengan biaya operasional dan lain sebagainya, hingga muncul biaya bersih, maka itu yang dinamakan SHU. SHU ini nanti akan dibagikan kepada komponen-komponen, diantaranya adalah anggota, yaitu kebanyakan koperasi membagi berdasarkan anggaran dasar koperasinya masing-masing. Dan sebagai patokannya atau secara umum sering dilakukan adalah sebagai berikut. Pembagian SHU biasanya dibagi di beberapa komponen sebelum diantaranya adalah anggota, yaitu satu untuk dana cadangan biasanya diantara 25%. Terus kedua ada dana partisipasi anggota. Nah, dalam hal ini adalah sebagai dana penyertaan usaha. Artinya ketika anggota melakukan transaksi di koperasi, maka dia dihitung seberapa dia banyak bertransaksi di koperasi, maka dia akan mendapatkan sebanding dengan seberapa banyak SHU yang akan diterima. Jadi tidak ada istilah dibagi rata, ya. Dalam koperasi itu SHU itu tidak ada istilah dibagi rata anggota. Misalkan anggota kita bagi berdasarkan pemerataan, misalkan 1 juta satu orang gitu, semua rata. Nah, itu tidak boleh, harus sesuai dengan usaha. Kenapa demikian? Itu mencerminkan sifat keadilan. Jadi artinya siapa yang berbuat banyak, dia akan menuai hasil yang banyak juga, ya. Jadi sisi positifnya adalah memacu anggota lain untuk mengembangkan, membesarkan koperasi, untuk berkompetitor mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di koperasi, yaitu dengan cara bertransaksi di koperasi. Satu itu. Terus kedua ada jasa modal. Jasa modal ini relatif sama, akan tetapi bedakan lagi parameternya adalah di simpanan wajib. Maka semakin anggota lama menjadi anggota koperasi, maka simpanan wajibnya semakin besar. Nah, selanjutnya semakin baru anggota menjadi anggota koperasi, maka otomatis simpanan wajibnya masih kecil. Nah, itu parameter untuk pembagian jasa modal. Jadi di sini akan bisa otomatis membedakan mana anggota lama dan mana anggota yang baru. Oke, sampai di situ tentu memahami bahwa kami review lagi bahwa pembagian SHU berdasarkan dibagikan secara keadilan. Terus juga SHU tidak boleh dibagikan secara merata atau sama, ya, semua anggota. Selanjutnya tadi komponen-komponen SHU berdasarkan secara umum kita lanjut. Tadi adalah jasa modal biasanya di antara 25% SHU yang dibagikan tadi, SHU bersih itu dibagi lagi berdasarkan untuk dana cadangan 25%, terus partisipasi modal, ya. Partisipasi modal adalah 20% yang akan dibagikan ke anggota, dan partisipasi usaha atau anggota berdasarkan transaksinya yaitu 20%. Selanjutnya juga ada dana pendidikan, ada dana pengurus. Kita susun aja. Untuk dana pengurus ada sekitar 10%. Ada dana karyawan atau dana manajer kalau mungkin ada,
di sana ada 5%. Ada juga pengawas, ya, pengawas biar 5%. Ada juga dana pendidikan. Ya, pendidikan yaitu adalah untuk membiayai sarana pendidikan pengurus, pengawas, anggota dan karyawan, yaitu di sana dianggarkan sebesar 5% dari total SAU bersih. Ada lagi dana sosial, ya, dana pembangunan daerah kerja dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen pembagian SAU itu sudah ditetapkan presentasinya ketika koperasi dibentuk, yaitu adanya di mana? Yaitu di anggaran dasar koperasi. Baik, sampai di sana memahami. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Itu tadi sudah sudah dijelaskan pada poin 3. Terus juga di sini koperasi bersifat kemandirian. Dalam artian kemandirian di sini, koperasi mengelola secara independen, secara tersendiri, secara mandiri. Tidak bisa, artinya ada campur tangan pengelolaan dari pihak lain, misalkan koperasi karyawan. Koperasi karyawan ada penyertaan modal dari perusahaan induk. Nah, seperti itu contohnya. Nah, perusahaan induk di sana hanya sebatas memberikan permodalan, mendukung jalannya koperasi, dan tidak boleh intervensi terhadap koperasi kecuali mungkin diminta, ya. Misalkan begini. Koperasi ketika mendapatkan modal, mendapatkan tempat, mendapatkan fasilitas dari perusahaan induk, maka selanjutnya perusahaan induk karena merasa sudah andil besar dalam hal pendirian koperasi, maka mulai mengatur-ngatur. Anggota yang harus masuk koperasi itu harus begini, begitu, ya. SAU itu dibaginya harus seperti ini, seperti itu. Nah, itu tidak bisa, ya. Jadi di sana kemandirian koperasi, bahwa koperasi harus berdiri sendiri sesuai dengan aturan undang-undang, ya. Tidak boleh ada intervensi pengelolaan dari pihak lain. Itu maksudnya kemandirian. Selanjutnya, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, di sini ada pendidikan koperasi. Nah, ini koperasi itu tentu harus mengetahui bagaimana prinsip-prinsip koperasi, baik itu adalah pengurus, pengawas, anggota, karyawan, dan komponen-komponen lain yang terkait dengan koperasi. Harus paham apa itu koperasi. Maka adalah muncul di poin ke-6 ini adalah pendidikan koperasi. Dan pada kesempatan ini adalah bagian dari pendidikan koperasi. Nah, pendidikan koperasi bisa diselenggarakan secara formal, baik itu di tingkat sekolah-sekolah reguler, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Ataupun juga saat ini mungkin yang paling sering itu diselenggarakan oleh pemerintah dalam artian dinas koperasi, baik dinas koperasi provinsi ataupun juga dinas koperasi kabupaten kota. Biasanya dananya itu dari pemerintah. Maka itu yang sering dilakukan terkait dengan pendidikan koperasi. Nah, kemandirian. Nah, kita kembali ke kemandirian koperasi untuk menyelenggarakan pendidikan. Maka di sini diperlukan, dan itu masih jarang, ya, koperasi misalkan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk anggota, ya. Itu masih jarang sekali koperasi menyelenggarakan itu. Padahal apabila memang koperasi memiliki kemampuan, maka pendidikan pun harus diselenggarakan oleh koperasi secara mandiri, karena yang namanya pemerintah itu sifatnya terbatas, hanya dalam waktu-waktu tertentu. Sekarang untuk akses ke perguruan tinggi yang ada mata pelajarannya koperasi, itu pun juga agak kesulitan. Oke, itu saja masalah pendidikan koperasi. Selanjutnya adalah kerjasama antar koperasi. Nah, boleh koperasi melakukan di sini kerjasama untuk membesarkan, dan kerjasama tersebut tentunya juga harus saling mendukung dan saling menguntungkan, ya. Maka antar koperasi dibentuklah forum kerjasama koperasi, itu boleh. Selanjutnya juga pada koperasi-koperasi yang dinamakan koperasi sekunder ini,
Nah, ini salah satunya adalah koperasi sekunder, adalah menggabungkan atau sebagai wadah koperasi-koperasi yang primer. Maka koperasi-koperasi primer bagaimana supaya kedudukannya lebih kuat? Maka mereka membangun yang namanya koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini lebih ke koperasi gabungan dari koperasi-koperasi, ya. Oke, kalau tadi ada yang namanya koperasi primer itu apa? Koperasi primer itu biasanya berdiri sendiri, yaitu menggabungkan anggota-anggota. Nah, selanjutnya gabungan daripada anggota dari koperasi-koperasi itu dinamakan koperasi sekunder. Baik, kita lanjut. Tadi poin 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Saya kira ini cukup bisa dipahami. Dan sedikit ini apabila memang ada yang kurang dipahami di dalam pemaparan ini, nanti saudara-saudara juga bisa mendownload materi ini nanti di bawah deskripsi video ini. Nanti ada link downloadnya, silahkan di download. Materi ini bisa di download agar bisa dipahami, dimengerti oleh seluruh komponen koperasi atau yang membutuhkannya. Oke, baik, kita lanjut. Ini adalah jenis koperasi. Koperasi ini dibagi berdasarkan 5 jenis, ya. 5 jenis. Kalau misalkan saat ini ada perubahan, di sana ada sekarang tidak ada yang namanya koperasi serba usaha misalkan. Itu nanti silakan nanti bagian PPKL-nya ya yang akan menjelaskan ke saudara-saudara semua ini bagaimana jenis-jenis koperasi. Cuman di sini kita berdasarkan materi yang ada bahwa jenis koperasi dibagi menjadi 5 atau 4 bagian, yaitu 1 koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen, ya. Nah, untuk kita jelaskan koperasi simpan pinjam. Nah, untuk koperasi simpan pinjam di sini, jadi nanti sahabat semua, saudara-saudara sekalian, ketika misalkan mengajukan badan hukum sebagai jenis koperasi simpan pinjam, maka hati-hati di sini koperasi simpan pinjam hanya boleh bergerak di satu jenis usaha, yaitu usaha simpanan dan pinjaman. Nah, tiba-tiba misalkan izinnya adalah koperasi simpan pinjam tapi di dalamnya ada toko. Nah, ini sangat bertentangan dengan jenis koperasi yang harus disesuaikan dengan peraturannya. Jadi sekali lagi, koperasi simpan pinjam atau lebih jelasnya adalah KSP, ya. Yang KSP saat ini biasanya rata-rata sudah menjamur ini kemana-mana ini. KSP apakah itu mungkin koperasinya milik perseorangan ataupun juga koperasi yang betul dijalankan sesuai dengan prinsip koperasi. Ini KSP, ya. Akan tapi KSP di sini koperasi simpan pinjam, yaitu tidak diperkenankan membuka usaha lain selain simpan pinjam. Baik, ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen di sini adalah koperasi yang sifatnya umum, ya. Jadi artinya di dalamnya banyak usaha di sana, ya. Usaha yang terkait dengan pelayanan, ini baik itu jasa apapun juga ataupun juga di sana masalah produk, ya, baik jasa maupun produk untuk dipasarkan atau ditampung atau juga sebagai supplier. Maka di sini adalah koperasi konsumen disebutnya. Nah, koperasi konsumen di sini ini artinya, ya. Definisinya adalah koperasi yang melayani konsumen, baik itu anggota maupun juga umum, ya. Ada lagi koperasi pemasaran. Nah, koperasi pemasaran ini lebih cenderung ke memasarkan produk-produk baik itu dari anggota atau UKM ataupun juga dari produk lain, ya. Produk lain nanti dipasarkan ke berbagai sektor, ya, termasuk diantaranya mungkin ke koperasi konsumen. Nah, itu untuk pemasaran. Jadi ini adalah koperasi dalam artian jenis memasarkan produk.
Ada lagi koperasi produsen. Di sini lebih ke dalam artian definisinya sudah pasti dijelaskan bahwa koperasi produsen adalah koperasi yang sifatnya memproduksi ya. Memproduksi. Jadi dalam artian bisa salah satunya adalah koperasi pengrajin mebel. Ada juga koperasi tahu tempe ya. Termasuk juga di dalam ada koperasi pertanian itu masuk ke dalam koperasi produksi. Perikanan juga masuk ke koperasi produsen ya, produsen atau memproduksi barang atau jasa di dalamnya. Nah, ini ada lagi apakah itu masih ada saat ini atau tidak, yaitu koperasi serba usaha atau gabungan dari semua jenis usaha adanya di koperasi serba usaha. Oke, selain koperasi simpan pinjam, nah koperasi yang tadi dikatakan koperasi konsumen, pemasaran, produsen, dan serba usaha, itu jenis koperasi ini boleh menyelenggarakan usaha simpan pinjam atau USP, unit simpan pinjam. Nah, unit simpan pinjam di sini artinya bisa sebagai pendukung dari usaha yang ada. Nah, oke, kita batasi bahwa koperasi simpan pinjam tidak boleh melakukan usaha lain selain simpan pinjam. Oke ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf. Simpan pinjam, koperasi simpan pinjam hanya boleh melakukan usaha dalam artian jenisnya hanya simpan pinjam. Nah, sementara untuk koperasi konsumen, pemasaran, produsen, serba usaha, nah itu dimungkinkan atau diperbolehkan membuka usaha simpan pinjam dengan nama unit simpan pinjam. Baik, sini sudah jelas ya. Jadi sebelum nanti mendirikan koperasi, jadi tentukan dulu jenisnya koperasi mau apa. Jadi harus konsisten dengan jenis koperasinya nanti. Oke, kita lanjut. Permodalan. Oke, modal koperasi. Satu, modal koperasi berasal dari modal anggota berupa simpanan wajib, simpanan pokok ya. Simpanan pokok dan simpanan wajib adalah modal utama koperasi dari anggota. Selanjutnya ada modal sumbangan ya, ada juga modal penyertaan, ada modal cadangan dan sisa hasil usaha. Itu kategori atau kelompok permodalan koperasi. Simpanan pokok dan simpanan wajib adalah modal koperasi. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa bagaimana dengan simpanan yang lainnya. Oke, untuk simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi, nah kategorinya nanti seperti ini. Simpanan pokok merupakan simpanan yang diberikan oleh anggota satu kali selama menjadi anggota dan tidak boleh diambil anggota tercatat sebagai anggota. Selanjutnya ada simpanan wajib. Simpanan wajib anggota adalah simpanan yang diberikan oleh anggota rutin tiap periode, bisa per minggu, bisa juga per hari bisa, atau juga per bulan bisa. Dan itu harus rutin, kontinu. Dan ini merupakan yang namanya simpanan wajib, itu lebih ke kategori sejenis iuran ya. Nah, akan tetapi kenapa harus dikatakan simpanan? Karena ini di kemudian apabila ya untuk simpanan pokok dan wajib, apabila anggota itu keluar, mengundurkan diri atau dikeluarkan, maka simpanan pokok dan simpanan wajib ini bisa diambil, diberikan ya, setelah dipotong dengan biaya-biaya yang muncul ketika penarikan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota itu ditarik. Ini boleh diambil ketika anggota sudah tidak menjadi anggota lagi, tapi tidak boleh diambil ketika masih aktif dalam keanggotaan. Ya, selanjutnya adalah modal sumbangan. Nah, modal sumbangan ini bisa dalam bentuk hibah, ya, hibah dari pemerintah, hibah dari perusahaan induk, hibah dari pihak ketiga. Nah, ini adalah hibah. Dan karena ini adalah modal, nah biaya hibah ini tidak boleh nanti dihilangkan catatannya dari neraca, harus tetap ada hibah sekian. Adapun nanti dipakai untuk apa, itu harus dijelaskan bahwa
hibah dalam akuntansi koperasi harus tetap tercatat di neraca. Ini jangan ini misalkan karena ini dikatakan sebagai hibah, maka nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak tercatat ya, misalkan membeli peralatan dan lain sebagainya. Ini karena ini hibah lah, nggak usah dicatat di sini. Ini tidak boleh. Jadi hibah sekecil apapun harus ada dalam catatan neraca ya. Nah, itu adalah modal dan harus diketahui juga kan tentunya dengan harus diketahui oleh seluruh komponen karena nanti harus dituangkan di neraca ya. Oke. Ada lagi modal penyertaan. Nah, modal penyertaan di sini ini lebih ke saham ya. Saham misalkan atau misalkan modal kerjasama, bisa dari pihak ketiga. Saya menanamkan modal di sini di koperasi misalnya, itu silahkan, itu namanya adalah modal penyertaan. Atau misalkan dari perusahaan induk, ataupun juga dari jenis simpanan berjangka, simpanan sukarela. Oke, nanti kita bahas lagi nih simpanan sukarela. Itu di luar dari simpanan pokok dan wajib ya. Jadi perlakuannya untuk simpanan sukarela itu simpanan di luar pokok dan wajib. Jadi biasanya banyak juga koperasi yang menyelenggarakan simpanan sukarela. Maka simpanan sukarela itu boleh nyimpan kapan saja, boleh diambil kapan saja, dan koperasi berkewajiban memberikan jasa, misalkan sepersekian persen lah untuk simpanan itu harus, dan tidak boleh digabung sebagai komponen ya, sebagai komponen parameter pembagian SHU. Karena ini biasanya akan terjadi pengalaman saya, biasanya karena simpanan sukarela ini dimasukkan ke komponen pembagian SHU, biasanya untuk akhir-akhir bulan ini anggota ada yang ya sedikit paham, mungkin dalam artian paham untuk mengakali koperasi, tiba-tiba di sebelum tutup buku biasanya dia nyimpan luar biasa, jadi artinya besar sekali, misalkan menyimpan ke koperasi, maka ketika tutup buku dana itu ditarik kembali oleh anggota, biasanya seperti itu. Itu dengan harapan dia tercatat sebagai penyimpan terbanyak dan akan mendapatkan SHU terbanyak. Jadi dalam kategori tersebut bahwa anggota yang bersangkutan itu bukan untuk membesarkan koperasi, tapi lebih ke ingin merampok usaha koperasi ya, ingin merampok atau ingin untuk kepentingan diri sendiri ya. Biarinlah orang lain tidak mendapat apa-apa, yang jelas saya, karena saya punya uang. Tiba-tiba di bulan November atau Desember dia nyimpan sebelum tutup buku, yang biasa misalkan rata hanya 100.000, tiba-tiba 100 juta. Ini pengurus saya mau menyimpan dalam bentuk simpanan sukarela ya, 1 bulan 2 bulan, ketika itu langsung tutup buku. Setelah tutup buku per 31 Desember, nah dia datang lagi misalkan Januari, itu uang saya mau ditarik. Apa tujuan mereka? Tujuannya agar tercatat bahwa simpanan di kamar SHU, sehingga SHU yang dia terima jauh lebih besar dari SHU anggota. Dan ketika misalkan itu terjadi, maka sifat keadilan dalam koperasi itu sudah hilang. Hati-hati terhadap pengurus pengelola koperasi bahwa jangan sekali-kali simpanan sukarela dimasukkan sebagai komponen pembagi SHU. Itu bahayanya ya. Bahayanya karena ketika orang yang paham masalah koperasi, maka dia akan mengakali ya, mengakali khusus yang paham, artinya dalam artian dia ingin mendapatkan keuntungan dari menjadi anggota koperasi ya. Makanya itu, maka saya sarankan kepada pengurus pengelola koperasi untuk komponen simpanan sukarela jangan dijadikan komponen pembagi SHU atau parameter pembagi SHU, karena sangat berbahaya sekali ya. Oke, mungkin sampai sana sudah paham. Tadi ada modal sumbangan sudah dijelaskan, modal penyertaan. Nah, ini ada modal cadangan, adalah penyisian yang 20% tadi yang dari sisa hasil usaha dan sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha adalah juga
bagian yang yang masuk ke kategori permodalan koperasi. Jadi silakan nanti ketika memang ini belum dijadikan sebagai atau belum dibagikan kepada anggota, bahwa sisa hasil usaha ini bisa juga dikelolakan untuk dijadikan modal koperasi. Akan tetapi hati-hati ketika sudah saatnya dibagikan kepada anggota atau kepada komponen-komponen sesuai dengan parameter pembagian SHU, itu juga harus dikembalikan sesuai dengan perhitungan laba rugi atau neraca akuntansi koperasi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau tadi adalah pengertian atau pembahasan masalah dasar-dasar perkoperasian. Sekarang lanjut ke masalah pengertian akuntansi koperasi. Panjang ya ininya. Ini ada 1, 2, 3 komponen. Baik, kita urai. Akuntansi sering disebut dengan bisnis lexia atau bahasa bisnis, karena akuntansi akan menghasilkan informasi-informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, oke, akuntansi itu apa? Akuntansi itu bahasa ya, bahasa yang bisa menerjemahkan sebuah angka ya menjadi sebuah bahasa yang unik ya, yaitu lebih ke masalah perhitungan angka-angka di dalam pengelolaan koperasi. Karena koperasi tadi disebutkan bahwa adalah orientasi ke masalah bisnis untuk mengambil margin dalam bentuk SHU, dan tujuannya adalah untuk dibagikan ke anggota. Maka diperlukan pengaturan-pengaturan yang dinamakan dengan akuntansi. Apa itu akuntansi? Yaitu bahasa bisnis, karena akuntansi akan menghasilkan informasi-informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, akuntansi atau accounting berasal dari bahasa Inggris ternyata ya, atau to account ya, berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Dalam hal ini akuntansi berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan atau koperasi kepada pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan itu siapa? Dalam koperasi itu adalah anggota. Ya. Jadi ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota, yaitu dituangkan dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk bahasa akuntansi. Ya. Baik, kita lanjut ke poin ketiga. Akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, ketika misalkan laporan-laporan keuangan dari hasil transaksi dituangkan dalam bentuk transaksi, apa itu yang namanya jurnal, buku besar, neraca, laba rugi, dan laporan-laporan pendukung lainnya, maka di sana akan diketahui atau akan dipahami apa yang sudah dilakukan, seberapa besar nilai sebuah transaksi, dan apa yang harus dilakukan di kemudian setelah mengetahui dari hasil bahasa tadi, dari hasil akuntansi tadi. Nah, gitu. Oke, dipahami ya. Itu adalah pengertian dari akuntansi. Kita lanjut. Tujuan akuntansi itu untuk apa? Itu satu, memberikan informasi ekonomi kepada pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi. Decision making ya. Jadi artinya di sini kita memberikan informasi nih kepada pihak anggota, pihak lain yang terkait dengan koperasi, bahwa koperasi itu seperti ini nih maju, seperti ini mundurnya, seperti ini stagnya. Jadi diketahuinya dari angka-angka yang dituangkan dalam akuntansi. Selanjutnya, pihak berkepentingan tersebut adalah pihak internal, misalkan manajemen atau pengelola.
Akuntansi digunakan sebagai bahan dasar penyusunan anggaran. Nah, itu tadi ya. Pelaksanaan anggaran, pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat koperasi. Nah, dari sini parameternya sudah jelas. Ini nilainya sekian, koperasi itu harus begini, akan begini, ya. Kebijakan nanti seperti ini. Nah, itu ketika misalnya sudah diketahui angka-angkanya. Selanjutnya, pihak eksternal yakni kreditor, apabila kita terkait juga dengan nasabah ataupun juga kita sebagai nasabah atau juga sebagai untuk memberi informasi kepada kreditor atau investor yang akan membiayai kita, yaitu yang tadi yang akan menanamkan sahamnya pada koperasi. Terus juga lainnya adalah pemerintah menyangkut dengan pajak, ya. Nah, ini pajak juga akan dihitung. Oh, koperasi ini maju ya, pajaknya sekian. Nah, itu. Dan masyarakat tentunya, oh ini koperasinya maju, bagus, nilainya sekian, saya mau ikut jadi koperasi, mau gabung dengan koperasi karena ada keuntungan dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi di sini adalah akuntansi dalam artian tujuannya adalah memberi informasi kepada pihak yang berkepentingan. Terus juga peran akuntansi memiliki beberapa peran penting, yaitu untuk satu, mengetahui kinerja keuangan perusahaan maju atau tidak. Akan dilihat di sana besaran nilainya, nominalnya. Terus kedua, mengetahui perkembangan perusahaan maju atau tidak nih perusahaannya. Ini kok misalkan ininya permodalannya meningkat sampai sekian, keuntungannya juga meningkat sampai sekian, atau kok ini koperasi kok jadi merugi begini, kemarin itu nilainya sekian kok sekarang jadi sekian. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada mengetahui efektif perusahaan, keefektifan perusahaan atau keaktifan perusahaan atau kinerja perusahaan. Nanti diketahui ini perusahaan kok begini-begini amat, apa yang dikerjakan gitu ya. Maka di sana diketahui dari nilai keuangan. Misalkan pengurus tidak bisa, oh saya sudah melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Nanti kan ditanya, mana buktinya, mana perkembangan atau mana efeknya terhadap keuangan, ada enggak? Nah, oh kok cuman segini-gini aja, apa yang dibuat pengurus? Artinya di sini sebagai bukti, sebagai fakta kinerja daripada pengurus. Ya, kolerasinya ketika pengurus bergerak, jadi artinya harus ada faktanya. Faktanya mana? Ya, oh ini asetnya meningkat. Nah, itu karena pengurus bergerak misal. Tapi pengurus sudah melakukan ini itu, tapi dilihat dari neraca akuntansinya kok begini-begini aja. Jadi tidak mungkin juga ya ceritaan pengurus itu juga dipercaya karena tidak ada nilai yang terkait juga dengan nilai keuangannya. Selanjutnya keempat adalah mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan. Nah, dalam hal ini tentu ketika misalkan sudah diketahui kemajuan, kemunduran ya, perkembangan terkait juga nomisi, maka dihitunglah nilai pajaknya. Pajaknya sekian. Itu mudah diketahui ketika seluruh nilai-nilai sudah dimasukkan ke dalam akuntansi. Nah, ada lagi syaratnya. Layak enggak ya koperasi ini mendapatkan pinjaman baik dari kredit pihak ketiga ataupun juga bank. Itu syaratnya adalah harus menyertakan laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Yaitu tadi bagian daripada laporan keuangan adalah akuntansi, karena semua nilai-nilai itu dituangkan dalam akuntansi. Jadi kebanyakan bank atau pihak kredit yang akan memberikan pinjaman ke kita ya, baik bank atau pihak lain atau misalnya investor, yang dilihat itu laporan keuangannya koperasi, karena dia akan menghitung juga, kalau saya menanam modal di koperasi saya untung enggak, atau kalau saya memberikan permodalan kepada koperasi mampu mengembalikan enggak. Nah, kayak gitu. Jadi dilihat dari nilai nominal yang dituangkan dalam akuntansi koperasi. Oke, lanjut. Prinsip dasar laporan keuangan akuntansi, yaitu laporan keuangan disusun dengan alasan untuk satu, mengetahui jumlah dana yang diterima, betul.
kedua mengetahui jumlah dana yang dikeluarkan, betul. Dan 3 mengetahui jenis dan tanggal transaksi yang dilakukan. Itu adalah bagian daripada akuntansi, ya. Karena itu lebih ke masalah hasil. Biasanya ada rekap, ada transaksi, rekap jurnal, naik ke buku besar. Buku besar di sana ada neraca percobaan, neraca lajur, neraca saldo, ada juga neraca. Muncul lagi nanti ada laba rugi dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan laporan keuangan dalam akuntansi. Elemen keuangan ini juga satu elemen dalam akuntansi atau laporan keuangan. Saya bacakan berikut ini elemen-elemen laporan keuangan beserta definisi dengan bahasa bumi, ya. 1. Aset atau segala sesuatu yang digunakan untuk usaha. Yaitu aset itu sarana pendukung, ya, sarana pendukung, baik itu dalam bentuk fisik maupun juga dalam bentuk modal atau keuangan. Terus kedua adalah utang, yaitu kewajiban yang harus kita bayarkan. Ada lagi ekuitas atau hak atas aset setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas itu aset bersih, ya, aset atau modal bersih kita atau kekayaan bersih yang dimiliki oleh koperasi, ya, itu namanya ekuitas. Kalau misalkan volume usaha atau neraca itu adalah gabungan antara hak dan kewajiban, nilainya sekian, ya. Antara aktiva dan pasiva misalkan nilainya sekian ratus juta. Nah, maka beda lagi dengan ekuitas. Kalau ekuitas itu adalah kekayaan yang memang betul-betul adalah kekayaan sendiri, ya. Kekayaan yang dimiliki oleh koperasi sendiri tanpa ada kewajiban nanti di sana, ya, karena setelah dikurangi kewajiban. Terus keempat ada pendapatan, yaitu segala sesuatu yang kita dapatkan dari aktivitas umum perusahaan atau koperasi, ya. Jadi misalkan ada pendapatan dari selisih modal dan pengeluaran, ada juga pendapatan dari produksi, ada juga dari jasa dan lain sebagainya. Ini adalah pendapatan. Ada lagi biaya-biaya, yaitu sebagai beban, ya, yaitu biaya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh pendapatan. Bahasa bumi segala sesuatu yang kita keluarkan setelah kita menikmati atau merasakan manfaat sesuatunya. Nah, ini lebih ke masalah mendukung, ya, mendukung, membiayai agar kita menghasilkan pendapatan. Lanjut, keenam adalah pengembalian ekuitas, adalah pengembalian atau pengambilan sesuatu dari perusahaan ke pemilik untuk kepentingan pemilik. Nah, ini, ya. Jadi di sana ada mengembalikan ekuitas atau mengembalikan kekayaan kepada pemilik. Ini misalnya kalau pemiliknya anggota, biasanya kalau koperasi suatu saat mengalami kebangkrutan, maka harta yang dimiliki oleh koperasi itu harus dikembalikan kepada anggota, ya. Cara penguasaan itu tentunya juga setelah proses pengadilan dan lain sebagainya. Oke, akun dalam koperasi itu, nah, akun-akun atau nomor perkiraan atau COA, ya, yaitu dibagi beberapa bagian, yaitu kita bagi dengan 5 bagian, yaitu aset. Aset itu apa sih? Terdiri dari apa? Mungkin kalau di neraca itu nanti akan lihat aset itu apa. Satu adalah kas. Terus juga ada piutang anggota. Nah, bisa dalam artian piutang pinjaman anggota, piutang barang anggota, ya, atau dan lain sebagainya. Ini artinya piutang, ya. Piutang itu dalam artian kekayaan yang dalam bentuk catatan, karena uangnya kan ada di pihak lain, ya. Ada kas. Kas itu kan tentu kas di sana adalah fisik, ya, uang tunai, baik misalnya kas ataupun juga bank, itu kategorinya kas, ya. Apakah uang koperasi itu disimpan di bank atau dalam kas, itu kategorinya kategori kas, yaitu adalah kekayaan dalam bentuk nilai nominal fisik, ya, atau kelihatan atau kasat mata. Oke. Selanjutnya ada piutang. Piutang ini dalam bentuk catatan,
itu kekayaan juga, karena kekayaan kita masih ada di luar. Terus juga ada perlengkapan, ini masuk juga ke kategori aset ya. Perlengkapan dan peralatan biasa juga dengan kita lebih populernya dengan memberi nama inventaris ya. Inventaris bisa meja, kursi, komputer, gedung, kendaraan dan lain sebagainya, itu masuk ke kategori aset. Sekarang utang itu adalah utang usaha ya, ada utang bank, ada utang simpanan sukarela. Nah, utang di sini adalah kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek yang harus yang oleh orang lain dikuasai oleh kita. Misalkan ini utang dari utang usaha, bisa saja dalam bentuk konsinyasi, bisa juga dalam bentuk supplier menyimpan barang di kita. Nah, itu nanti kita akan timbul utang. Ya, bisa juga misalkan ada pinjaman ke bank, itu juga kita utang ke bank, itu masuk ke kategori utang. Ya, tadi utang ke bank. Dan simpanan sukarela itu juga merupakan kewajiban kita terhadap anggota ataupun juga umum. Kalau misalnya ada yang simpanan sukarelanya adalah kategori umum, ya kita bebannya ada ke umum. Atau kalau anggota, yaitu simpanan sukarelanya kita punya kewajiban kepada anggota. Itu di simpanan sukarela itu kategorinya bukan modal ya. Jadi utang. Kalau misalnya ada yang menyimpan atau memberi menitipkan dananya dalam bentuk simpanan sukarela, itu masuk kita kategorinya adalah, atau dalam akuntansi itu kategorinya adalah utang. Ekuitas itu definisinya tadi sudah dijelaskan, akan tapi komponennya adalah simpanan pokok, karena itu adalah modalnya, modal kita. Simpanan pokok, simpanan wajib, modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan, dana-dana, dan SAU, itu kategori ekuitas atau modal sendiri. Ada lagi pendapatan. Pendapatan adalah partisipasi bruto atau pendapatan non anggota. Jadi artinya pendapatan seluruh koperasi dalam artian global keseluruhannya. Pendapatan, jadi bukan dikatakan di sini ada sebagai margin, akan tapi di sini baru pendapatan global atau volume usaha ya. Nah, dikurangi dengan poin kelima, yaitu beban operasional, yaitu bisa juga dengan listrik, telepon, transportasi dan lain sebagainya. Itu yang terkait juga dengan beban operasional koperasi. Nah, di beban itu ada beban operasional, ada beban pokok, ada juga beban koperasi. Nah, nanti bisa dikelompokkan. Kalau beban operasional yaitu segala sesuatu yang menimbulkan dana atau yang harus mengeluarkan dana dari operasional koperasi. Sekarang adalah beban pokok adalah sesuatu yang sifatnya rutin ya, rutin dan memang tidak bisa dihindari. Terus juga ada beban perkoperasian. Ini juga banyak yang terkait juga dengan masalah nanti perkoperasian. Misalnya ada timbulnya dana-dana ketika terbentuknya koperasi. Mungkin bisa biaya pendirian, biaya proses, biaya perpajakan dan lain sebagainya. Ini yang terkait juga dengan masalah koperasi, itu masuk ke kategori beban koperasi. Oke, lanjut. Persamaan dalam akuntansi ya, persamaan dalam akuntansi. Oke, di sini ada aset ditambah biaya ya, dan lain sebagainya adalah pembandingnya adalah utang, ekuitas, dan pendapatan. Use of fund atau persamaannya atau pembandingnya adalah share of fund ya. Terus juga sisi kiri debit dan sisi kanan adalah kredit. Oke, ini biasanya ini kalau masalah ini semua juga hampir semua sudah paham apa itu debit, apa itu kredit. Yaitu debit misalkan adalah penambahan ya. Kalau misalkan kredit adalah pengurangan. Itu aja poin pentingnya. Oke, kita lanjut, adalah laporan keuangan. Nah, ini dalam laporan keuangan, maka
laporan keuangan yang harus disusun oleh koperasi adalah satu, laporan hasil usaha atau detail hasil usaha koperasi. Lanjut ke masalah neraca dan komponen-komponen pendukungnya. Ada juga laporan arus kas, terus juga laporan promosi ekonomi anggota. Ya, ini adalah laporan pendukung atau laporan terkait juga dengan masalah manajemen atau dukungan koperasi terhadap kemajuan ekonomi anggota. Ya, oke, saya sampaikan dulu di sini sebelum melangkah ke poin yang lainnya, yaitu di kami di Polystar Multimedia Bandung, ya, ada sebuah sistem atau software atau aplikasi untuk memudahkan masalah pengelolaan akuntansi ini, ya. Karena akuntansi ketika dikelola secara manual, maka efeknya sangat besar, ya. Karena satu, artinya di sana ada biaya, ada waktu, ada tenaga yang terbuang. Jadi efektivitasnya saya mempromosikan sebuah produk, yaitu kita ada produk simpan pinjam sudah plus akuntansi, ya, dalam artian koperasi hanya menjalankan di sisi transaksi saja, maka akuntansinya akan tersusun rapi di dalam akuntansi yang tersusun secara otomatis, yaitu ada produk yang namanya software koperasi simpan pinjam plus akuntansi. Dan ada lagi software yang booming saat ini yang banyak dicari orang, yaitu koperasi 3-in-1. Jadi artinya di dalam sistem koperasi 3-in-1 ini jadi satu sistem bisa mengakomodir seluruh jenis usaha koperasi, dan di samping otomatis akuntansi juga bisa mendukung peralatan-peralatan modern, bisa juga dengan SMS, print buku, Android, online system, dan lain sebagainya. Jadi produk-produk dari Polystar Multimedia dukungannya adalah selamanya, ya, seumur hidup. Ketika misalkan saudara membeli sistem dari Polystar Multimedia, maka akan mendapatkan dukungan selama sistem itu digunakan. Nah, nanti kita akan dukung, bisa dalam artian kunjungan langsung ke koperasi saudara semuanya, ataupun juga bisa dengan lewat online. Di sini kita bisa mempergunakan sistem Zoom, TeamViewer, WhatsApp, dan lain sebagainya, sehingga efektivitas dalam penggunaan sistem tersebut bisa terasa, bisa lebih cepat diimplementasikan oleh saudara semuanya, ya, yang mempergunakan sistem tersebut. Jadi jangan ragu untuk mengorder atau untuk mendukung usaha saudara dengan sistem komputerisasi, yaitu tadi di Polystar. Nah, kalau ya perlu, saya harus kemana? Di bawah nanti ada, ya, di kolom deskripsi nanti ada download sistemnya. Nanti silahkan di-download, dicoba. Apabila nanti berminat, nanti silahkan, karena di sana juga ada nomor yang bisa dihubungi. Silahkan nanti dihubungi di sana. Mudah-mudahan dengan mempergunakan sistem software aplikasi ini, kita tidak terlalu direpotkan dengan masalah akuntansi ini, ya. Oke, nanti silahkan, nanti linknya ada di bawah, silahkan bisa di-download, dan artinya profil segala macamnya nanti bisa dilihat di sana, ya. Oke, kita lanjut. Nah, laporan laba rugi. Oke, ini laporan rugi adalah laporan aset. Di sini juga ada laporan laba rugi. Tujuan penyusunan laporan laba rugi adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja keuangan perusahaan. Laba sama dengan pendapatan, sama juga dengan dikurangi biaya, maka muncullah laba. Laba jika pendapatan, ya, laba itu adalah jika pendapatan
lebih kecil dari biaya, itu selisihnya adalah laba. Tapi rugi itu apa? Jika pendapatan ya lebih besar, kalau tadi laba jika pendapatan lebih besar daripada biaya, itu namanya laba. Maaf, saya terbalik. Atau rugi, sekarang pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka dikatakan di sini adalah laba rugi. Jadi perhitungannya nanti di sana. Ya, ketika dihitung laba rugi maka akan keluar nanti margin. Oke, kita lanjut. Terus adalah apa sih itu laporan arus kas? Oke, tujuan penyusunan laporan arus kas adalah memilih jumlah uang tunai atau uang kas yang diharapkan diterima dan jumlah uang tunai yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Ada kas masuk dan kas keluar. 3 jenis kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kas, yaitu kegiatan operasional atau kegiatan rutin, yaitu nanti keluar masuknya ada di kas. Juga ada kegiatan investasi juga dari kas, misalnya ada pembelian, penjualan aset dan lain sebagainya. Terus juga ada kegiatan pendanaan atau perolehan dan penggunaan dana, yaitu masuk di arus kas. Oke, jadi kas itu atau arus kas itu adalah segala sesuatu yang menyangkut transaksi dalam kas, maka akan diketahui misalkan kas awal berapa, pengurangan berapa, penambahan berapa, maka akan diketahui saldonya berapa. Itu adalah jenis arus kas. Oke, lanjut lagi. Contoh sederhana. Nah, ini laporan keuangan. Ini laporan bulanannya. Ya, ini contoh sederhananya, tabelnya mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk arus kasnya. Yaitu di sana ada judulnya adalah uang yang tersedia bulan Agustus, September, Oktober dan lain sebagainya. Terus juga nanti komponennya ada saldo bulanan, saldo bulan sebelumnya, penjualan tunai berapa, pelunasan piutang berapa, pinjaman berapa, maka total kas masuk nanti berapa. Terus di sini ada uang yang dibayarkan nanti berapa. Terus juga ada pembelian tunai berapa, biaya gaji berapa, biaya iklan berapa, pembayaran utang, dan total kas keluar berapa. Itu nanti tabelnya kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya menonton video sampai habis ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk gerakan koperasi, dan tentunya kemungkinan juga ini kurang begitu bermanfaatnya untuk koperasi-koperasi yang sudah berdiri lama atau koperasi-koperasi besar. Mungkin sasaran kami menyelenggarakan tayangan ini diperuntukkan untuk koperasi-koperasi yang baru berdiri, koperasi yang kecil, koperasi yang baru memahami apa itu akuntansi koperasi. Maka perdalamlah dengan ini. Selanjutnya juga ilmu pengetahuannya akan terus bertambah seiring juga dengan perkembangan dan pendidikan dari berbagai macam sumber. Nah, dari saya itu diucapkan cukup sekian. Nanti semoga tayangan ini bermanfaat untuk semuanya, baik untuk pembina gerakan koperasi dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Demikian tayangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah bidari dunya wa darul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.